Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanafi Malik dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap aktivitas sosial media dari Brandcraft dalam 1 bulan. Craft itu sendiri adalah brand perawatan pria asal Indonesia di bawah naungan Paragon Technology and Innovation. Produk-produk mereka mencakup face wash, deodoran, pomade, parfum, dan lainnya. Dengan pendekatan alami dan halal, merek ini memposisikan diri sebagai pendukung gaya hidup pria modern yang berimbang secara fisik dan spiritual. Berikut adalah pengamatan mendalam terhadap aktivitas media sosial KAF di 4 platform utama, yaitu Instagram, Facebook, X, dan TikTok. Analisis ini mencakup strategi konten, interaksi audiensi, serta sasaran strategis. Aktivitasnya untuk Instagram, frekuensi posting 3-5 kali per minggu dengan jenis konten, reels dengan narasi emosional dan efek inspiratif, foto produk dengan estetika maskulin dan natural, testimoni pengguna dan kolaborasi dengan influencer, dan kampanye sosial seperti Hari Ibu dan Ramadan. Untuk Facebook, frekuensi postingnya 1-2 kali per minggu. Untuk jenis kontennya, repost dari Instagram, informasi produk dan penghargaan yang diterima, kolaborasi dan kampanye sosial. Untuk X, frekuensi posting sekitar 1 kali per hari. Jenis kontennya yaitu tweet dengan bahasa santai dan relatable, trending topik dan hashtag, dan interaksi dengan komunitas melalui pertanyaan dan ajakan diskusi. Untuk TikTok, saat ini jumlah pengikutnya sekitar 98.000 dan jumlah like-nya 774.000, dan jenis kontennya adalah video pendek yang menampilkan produk seperti face wash, sunscreen, dan pomade, tutorial penggunaan produk, kampanye, dan live streaming untuk promosi dan interaksi langsung dengan audiens. Interaksi audiens untuk Instagram, Reels dengan storytelling mendapatkan engagement yang tinggi. Lebih dari 10.000 likes dan ratusan komentar. Komentar seringkali berupa apresiasi terhadap nilai-nilai yang diangkat. Meskipun beberapa konten mendapat banyak views atau like, hanya konten tertentu yang memicu komentar aktif. Ini menunjukkan bahwa audiens KAF di Instagram cenderung hanya berkomentar jika mereka terhubung secara emosional atau personal dengan pesan dalam konten tersebut, bukan semata karena visual atau promo. Untuk konten foto produk, biasa komentar cenderung minim. Ini menandakan bahwa audiens tidak hanya mengejar penampilan produk, tapi juga membutuhkan reason to care sebelum mereka bersuara. Untuk Facebook, engagement lebih rendah dibandingkan Instagram. Komentar cenderung fokus pada informasi produk seperti pertanyaan tentang stok dan tempat pembelian, testimoni pengguna. Pola perilaku pada platform ini menunjukkan perilaku konsumen lebih fokus pada pencarian informasi dan validasi produk, menunjukkan interaksi yang lebih rendah dibandingkan Instagram. Dengan komentar yang banyak bertanya soal stok, tempat pembelian, dan testimoni, menunjukkan audiens Facebook cenderung lebih membutuhkan keyakinan sebelum mereka membeli. Mereka kemungkinan adalah kelompok usia yang lebih matang dan ingin konten yang jelas serta informatif sehingga lebih cocok dengan postingan penghargaan, review, dan konten edukatif yang mendalam. Untuk X, engagement cukup aktif dengan retweet, likes, dan komen. Audiens sering membalas dengan opini pribadi atau pengalaman penggunaan produk. Interaksi antar pengguna dalam balasan juga cukup tinggi. Audiens menunjukkan perilaku yang lebih aktif dan sosial dalam berinteraksi. Audiens di X tampak mencari hiburan dan diskusi santai, dengan tweet ringan dan humor yang mendorong partisipasi melalui retweet, balasan, dan polling. Mereka menikmati komunikasi dua arah dan komunitas yang terasa kasual dan akrab. Hal ini menandakan bahwa audiens KAF di X adalah kelompok yang suka berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berinteraksi secara langsung dengan brand serta sesama pengguna. Untuk konten favorit pada Instagram adalah Reels inspiratif yang mengangkat nilai spiritual dan maskulinitas, dan konten edukatif seperti tips perawatan kulit pria. Audiens KAF pada platform Instagram menunjukkan bahwa mereka sangat menyukai konten yang bersifat emosional dan inspiratif, terutama yang mengangkat nilai spiritual dan maskulinitas. Pola interaksi yang tinggi pada list dengan storytelling mengindikasikan bahwa audiens mencari hubungan yang lebih personal dan mendalam dengan brand. Untuk Facebook,
Konten favoritnya adalah postingan penghargaan dan prestasi brand. Dilanjut dengan testimoni atau review produk. Postingan penghargaan dan testimoni menjadi favorit karena perkiraan platform ini banyak digunakan oleh audiens yang lebih dewasa dan cenderung mencari informasi yang kredibel sebelum melakukan pembelian. Postingan yang menunjukkan penghargaan dan testimoni pelanggan meningkatkan rasa percaya dan memberikan bukti sosial yang penting untuk membangun reputasi brand. Format Facebook yang memungkinkan penulisan konten yang lebih panjang juga sebenarnya sangat cocok untuk menyampaikan cerita lengkap dan detail mengenai kualitas produk sehingga audiens merasa lebih yakin dan teredukasi. Untuk X, konten favoritnya adalah tweet ringan dan jenaka yang membahas kehidupan pria. Dilanjut dengan polling dan Q&A yang mengundang partisipasi audiens. Tweet yang ringan dan jenaka sangat populer karena sifat platform X sendiri yang mengedepankan komunikasi cepat dan informal. Audiens di X sering mencari hiburan dan konten yang mudah mereka hubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Sehingga tweet yang santai dan lucu bisa mendorong interaksi berupa tweet-tweet dan balasan. Gaya bahasa yang dekat dan manusiawi juga membuat brand terasa lebih akrab dan relatable, sehingga mendorong percakapan yang lebih aktif di antara pengguna. Untuk TikTok, video tutorial penggunaan produk, kampanye yang mengangkat nilai-nilai spiritual dan maskulinitas, dan live streaming dengan promosi eksklusif adalah konten favoritnya. Video tutorial dan kampanye hashtag menjadi konten yang sangat efektif karena platform ini mengutamakan video pendek yang informatif sekaligus menghibur. Audiens sangat menyukai konten yang langsung memberikan nilai praktis, seperti cara menggunakan produk dengan benar. Selain itu, kampanye dengan hashtag khusus mengajak audiens untuk berpartisipasi aktif, menciptakan komunitas dan tren yang memperkuat engagement. Algoritma TikTok yang sangat mendukung konten semacam ini memungkinkan video tutorial dan kampanye hashtag menjangkau audiens baru secara luas dan berpotensi untuk viral. Saran strategis pada platform Instagram yaitu perkuat human-centered storytelling. Buat lebih banyak konten berbasis kisah nyata dari pengguna atau momen inspiratif lain yang melibatkan penggunaan produk KAF. Lalu aktifkan interaksi dalam caption, gunakan pertanyaan atau ajakan interaksi di akhir caption untuk meningkatkan jumlah komentar. Misalnya, lo lebih suka aroma segar atau woody? Tulis di kolom komentar atau contoh-contoh lainnya. Lalu manfaatkan konten edukasi dalam format reel secara singkat 30-60 detik seperti cara memilih face wash sesuai jenis kulit atau perbedaan antara deodoran dan antirespiran atau waktu terbaik menggunakan hashtag konsisten dan challenge mingguan dan ciptakan kampanye user generate content atau UGC, misalnya tantangan dengan hashtag jalan yang kupilih challenge yang mengundang pengguna membagikan cerita perjuangan mereka menggunakan KAF. Yang keempat adalah optimalkan kolaborasi dengan micro influencer yang bisa menjangkau komunitas kecil dengan influencer yang punya engagement tinggi, bukan hanya followers yang banyak. Terutama yang sesuai dengan target audiens, yaitu pria usia 18-35 tahun, aktif, spiritual, dan modern. Untuk Facebook, bangun koneksi emosional dan relevan untuk pria dewasa. Fokuskan konten pada peran pria sebagai suami, ayah, atau anak. Gunakan storytelling dan testimoni yang mengangkat nilai tanggung jawab dan spiritualitas. Terus manfaatkan fitur Facebook Live dan grup adakan live session rutin tentang grooming dan kehidupan pria modern. Buat grup komunitas penggunaan KAF untuk berbagi pengalaman dan tips. Selanjutnya adalah perkuat konten edukatif dan praktis. Posting tips skincare, infografis kandungan produk, dan FAQ. Tambahkan CTS seperti Shop Now untuk konferensi secara langsung. Lalu optimalkan Facebook Ads dengan target demografis, pisahkan promosi untuk pria muda, pria berkeluarga, dan wanita sebagai pembeli yang sekunder. Sesuaikan gaya bahasa dan visual untuk setiap segmennya. Dan yang terakhir, kurangi repost langsung dari Instagram. Ubah format konten agar lebih naratif dan cocok dengan gaya Facebook. Berikan konteks tambahan dan ajakan untuk berdiskusi. Untuk X, perkuat gaya komunikasi ringan dan cerdas. Pengguna X menyukai gaya tweet yang relatable, humor, dan to the point.
Gunakan sindiran halus atau permainan kata untuk bahas topik seperti maskulinitas, self-care, dan kehidupan pria sehari-hari. Selanjutnya, ajak percakapan lewat pertanyaan ringan dan polling. Gunakan fitur polling dan pertanyaan untuk membangun interaksi dua arah. Ini membuat audiens merasa dilibatkan dan menciptakan komunitas informal. Lalu, responsif dan aktif interaksi dengan follower. Jangan hanya posting satu arah. Balas komentar atau mention dengan gaya santai dan cepat. Bahkan, membalas tweet lucu dari pengguna dengan nada bercanda bisa meningkatkan impresi dan loyalitas audiens. Yang keempat adalah gunakan thread untuk cerita pendek. Ceritakan pengalaman, kisah inspiratif pria, atau edukasi tentang skincare dalam bentuk thread storytelling. Gaya ini cocok untuk X, di mana pengguna tertarik membaca pengalaman pribadi dengan sudut pandang konsumen. Kelima, pantau waktu aktif dan interaksi terbaik post pada jam-jam audiens sedang aktif. Gunakan insight analitik untuk melihat kapan engagement paling tinggi, lalu sesuaikan jadwal secara rutin. Terakhir, untuk TikTok, yang pertama adalah fokus pada cerita, bukan produk. Alih-alih sekedar menunjukkan produk, bangun narasi pendek yang emosional atau lucu. Ini selaras dengan audiens TikTok yang menyukai konten relatable tambah storytelling. Lalu gunakan format serial atau episode buat konten bersambung agar audiens menantikan kelanjutannya. Ini meningkatkan watch time dan loyalitas follower. Lalu tampilkan transportasi secara nyata atau before after. Konten perawatan diri pria yang menunjukkan hasil yang nyata secara visual sangat kuat di TikTok. Gunakan lighting sederhana, testimoni yang jujur, dan editan ringan untuk menunjukkan hasil penggunaan CAF. Lalu, eksplorasi narasi suara dan duet konten. Manfaatkan tren sound viral atau buat audio sendiri dengan narasi. Fitur duet dan stitch juga bisa digunakan untuk ajak audiens merespon atau bercerita balik. Lalu, perkuat live streaming dan interaksi real time. Lakukan live dengan pendekatan edukatif dan santai. Misalnya, ngobrol bareng CAF, atau review produk langsung, atau Q&A tentang skincare pria. Dan sertakan juga promo khusus live agar makin ramai. Gunakan CTA soft dan kreatif. Gunakan bahasa yang informal, lebih cocok untuk budaya TikTok yang mengedepankan koneksi emosional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.